Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dalam keadaan sehat pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. COVID-19 telah menyebar di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Pada 2 Maret 2020, tepatnya 2 tahun yang lalu, kasus pertama COVID-19 diumumkan di Indonesia, atau sekitar 4 bulan setelah ditemukannya kasus pertama di Cina. Saat itu, 2 Maret 2020 ada laporan temuan 2 kasus di Indonesia, dan pada 6 Maret baru ditemukan kasus positif dengan jumlah 2 kasus. Setelah diumumkannya kasus pertama corona di Indonesia, Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan tangan, meminimalisir interaksi dengan orang lain jika tidak diperlukan, dan meningkatkan kekebalan imunitas tubuh agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Kebijakan new normal membuka kembali pusat mal dan tempat umum lainnya dianggap menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus COVID-19. Saat itu pemerintah menghimbau boleh beraktivitas, kembali bekerja di kantor dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Sayangnya, hal itu tidak cukup membendung penyebaran COVID-19 di Indonesia pada saat itu. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah batuk kering, demam, dan sesak napas. Diperkirakan bahwa gejala dapat muncul antara 2-14 hari setelah paparan, walaupun ada kasus terisolasi menunjukkan ini mungkin lebih lama. Penularan antar manusia juga bisa terjadi walau belum diteliti secara khusus. Seiring perkembangannya, virus ini dapat menular melalui berbagai cara. Penularan virus terjadi melalui percikan air liur, udara atau cairan yang keluar dari sistem pernapasan melalui kontak dekat. Ada pula kemungkinan virus COVID-19 penyebaran SARS bertahan di udara dan menular melalui perantara ini. Gunakan pelembab ruangan atau mandi dengan air panas untuk melegakan sakit tenggorokan dan batuk. Jika Anda mengalami sakit ringan, Anda perlu banyak menambah asupan cairan melalui air putih dan makanan berkuah dan bernutrisi. Memperbanyak istirahat, mengkonsumsi vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, kombinasikan dengan beberapa vitamin dan mineral seperti vitamin A, E, D, serta B kompleks. Untuk mencegah infeksi virus ini, dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta dapat mengonsumsi makanan bergizi untuk mempertahankan sistem imun. Pasalnya, penyakit akibat virus umumnya dapat dicegah dengan ketahanan tubuh yang baik. Secara umum, penularan COVID-19 terjadi melalui berbagai cara, yaitu 1. Melalui udara, virus keluar dari mereka yang batuk dan bersin tanpa menutup mulut. Sentuhan atau jabatan tangan dengan pasien positif. Menyentuh permukaan benda yang terdapat virus, kemudian menyentuh wajah, hidung, mata, dan mulut tanpa mencuci tangan. Hingga saat ini belum ada pengobatan khusus untuk penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 pada manusia. Penyakit tersebut bisa sembuh dengan sendirinya. Walaupun demikian, ada hal-hal yang dapat meredakan gejala penyakit ini, antara lain minum obat flu atau pereda nyeri dan pereda demam yang disarankan seperti paracetamol. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menggunakan masker saat bepergian keluar rumah atau saat berinteraksi dengan orang lain. Menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Hindari menyentuh wajah, hidung, mulut, dan mata dengan tangan yang kotor. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit atau bergejala. Hindari daerah di mana infeksi atau wabah terjadi. Bersihkan barang yang sering Anda sentuh. Tutupi mulut saat batuk dan bersin dengan tisu dan segera cuci tangan. Menjalani vaksinasi flu atau vaksinasi COVID-19. Lakukan karantina mandiri, berdiam diri di rumah jika seluruh dunia saat ini juga sedang membatasi aktivitas di luar rumah, serta kontak dengan orang lain. Ini adalah cara yang efektif untuk mengurangi resiko penularan dan meratakan kurva pandemi COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
tetap selalu jaga diri dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.